Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai belajar mengenai PKN ya. PKN kelas 7, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kelas 7 terutama di SMP Negeri 44 Kota Bekasi. Kita akan mempelajari bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh saya, Erik Manda Gunawan. Oke. Silakan kalian buka buku paketnya, buku paket di halaman 1 pada buku paket PKN yang telah dibagikan kemarin. Ya, di bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di bab 1 ini ada gambar gedung Pancasila. Ya, gedung Pancasila atau zaman dulunya itu disebut gedung Chow Sang-in. Sering dipakai oleh Belanda untuk menempatkan kongres-kongres besar di sini pada saat kekuasaan Jepang digunakan untuk pembentukan BPUPKI. Gedung ini terletak di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat. Ya, di situ gedung Chow Sang-in berdiri atau gedung Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di halaman berikutnya ada pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataannya Jepang tidak beda jauh dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Bahkan Jepang itu dikenal lebih kejam daripada Belanda pada saat masa penjajahannya. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu dahulu itu adalah Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Ya, melihat hal itu, Jepang akan membentuk BPUPKI atau bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Zunbi Choskai, ya, atau bahasa Indonesianya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang pada saat itu seolah-olah BPUPKI ini adalah pemberian dari bangsa Jepang untuk rakyat Indonesia. Maka pada tanggal 29 April 1945 BPUPKI ditetapkan atau dibentuk dengan ketuanya saat itu adalah Kanjeng Raden Tumanggung Rajiman Wedio Diningrat dengan 2 orang wakil ketua, yang satu dari Jepang namanya Ichi Banggase Yoshio dan yang satu lagi dari Indonesia RP Suroso. Ya. Pada saat BPUPKI itu mengadakan sidang resmi 2 kali, ya, BPUPKI mengadakan sidang resmi. Yang sidang pertama itu adalah tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Dan sidang pertama itu mereka membahas tentang dasar negara, karena menurut ketuanya Kanjeng Raden Tumanggung Rajiman Wedio Diningrat, dasar negara itu sangat penting. Kemudian dilanjutkan pada sidang kedua. Sidang kedua tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945 itu membahas tentang Undang-Undang Dasar untuk negara yang akan dibentuk nantinya. Baik, di sidang pertama, ya, di sidang pertama itu ketuanya meminta kepada semua anggota rapat untuk bisa mengusulkan pendapat-pendapat mereka tentang dasar negara ini. Baiknya seperti apa sih negara kita yang akan dibentuk nanti? Baik. Di situ ada 3 orang yang menyampaikan pendapatnya di hari yang berbeda. Di hari pertama pada tanggal 29 Mei 1945, ya, ada Mr. Muhammad Yamin yang menyampaikan pendapatnya, pidato tentang dasar negara Republik Indonesia. Menurut Mr. Muhammad Yamin, Indonesia itu haruslah terdiri dari nomor 1 pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan sosial. Oke. Dan lanjut untuk hari kedua pada sidang pertama, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, ada Supomo. Nah, menurut Supomo menyampaikan pidatonya. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin,
keempat musyawarah, dan kelima keadilan sosial. Masih di sidang pertama di hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pandangan dan pendapatnya mengenai dasar negara yang akan dibentuk di negara yang akan dibentuk nanti, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, selanjutnya ketua pada akhir masa persidangan pertama, ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan-usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Nah, panitia-panitia tersebut yang disebut juga panitia 9. Di situ ada Insinyur Soekarno, Mr. Profesor Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Raden Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Oke, mereka bertugas menyimpulkan pendapat-pendapat atau usulan-usulan dasar negara yang telah disampaikan pada sidang BPUPKI yang pertama. Lanjutnya tepat pada tanggal 22 Juni 1945 maka ditetapkan, dan di situ ada yang namanya Piagam Jakarta yang ditandatangani oleh ke-9 dari panitia kecil tersebut. Piagam Jakarta itu menyebutkan isinya adalah yang ada sekarang, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Cuman ada bedanya ya. Di sini awalnya tanggal 22 Juni 1945 isinya adalah negara Indonesia berdasarkan kepada 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah isi asli dari Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Lalu dibentuklah PPKI, karena BPUPKI itu sudah tidak bergerak lagi dengan baik, maka PPKI dibentuk untuk menggantikan BPUPKI. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri, bukan hadiah dari Jepang ya. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dan dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Zunbi Inkai. Pada saat itu diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Oke. Tanggal 17 Agustus 1945 singkatnya ya, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia yang saat itu atas nama bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan menjadi tolak awal dari merdekanya negara Republik Indonesia dan terbentuknya negara Republik Indonesia. Oke. Lanjut, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah itu adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakangnya adalah dari usulan dari datangnya utusan Opsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang ya, merasa keberatan dengan adanya kata-kata kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Terhadap keberatan tersebut ya, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan. Nah, itu untuk memecahkan permasalahan tersebut. Bagaimana jika kata-katanya diganti? Akhirnya diganti. Sila pertamanya itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang pertama dan menghasilkan keputusan sebagai berikut.
Di sidang pertama PPKI itu memutuskan 3. Yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah memilih presiden dan wakil presiden. Saat itu yang terpilih adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 45. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, dengan demikian Pancasila yang kita kenal sekarang itu sudah berubah ya, dari yang tanggal 22 Juni ditetapkan oleh Piagam Jakarta oleh Panitia 9. Yaitu sila pertamanya sudah berubah sampai dengan sekarang tidak berubah lagi. Kita mengenalnya dengan Pancasila atau 5 sila atau 5 dasar. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Oke, demikian untuk bab 1 ini kita selesaikan di sini. Kita sambung lagi dengan video-video berikutnya ya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Nanti kita ada tugas-tugas berikutnya. Silakan di like, subscribe dan komen untuk channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.